Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 438 nih guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah mendengar jawaban Hu Yuhao untuk tetap mewarisi kursi ilahinya dan bukan kursi ilahi Dewa Laut Tangsan, Rong Nianbing segera menunjukkan ekspresi puas. Keputusan tersebut menandakan bahwa Hu Yuhao telah memahami jalannya sendiri. Dengan keyakinan tersebut, Rong Nianbing perlahan mengangkat tangannya, memunculkan cahaya biru sedingin es dan cahaya merah menyala seperti api saling berputar di sekeliling tubuhnya dan membentuk aura luar biasa kuat. Begitu cahaya itu menyelimuti tubuhnya, Hu Yuhao merasakan perubahan besar di dalam dirinya. Kekuatan jiwa es tertinggi miliknya seakan dipicu dan diaktifkan oleh cahaya yang dilepaskan Rong Nianbing. Sensasi yang muncul sangat akrab baginya, mirip dengan perasaan ketika dia pernah menyatu dengan surga dan bumi saat menggunakan belati embun pagi. Pada saat seperti ini, Yuhao kembali merasakan ketenangan sekaligus kekuatan tak terbatas yang mengalir melalui setiap bagian tubuhnya. Dengan satu lambaian tangan Rong Nianbing, pemandangan di sekitar mereka mulai memudar. Dunia nyata seakan menghilang, berubah menjadi ilusi yang perlahan lenyap. Dalam sekejap mata, keduanya telah berpindah ke langit yang dipenuhi bintang, menciptakan suasana sunyi namun sakral, seolah-olah mereka berada di luar batas ruang dan waktu. Rong Nianbing terus melepaskan cahaya biru es dan merah ke tubuh Wu Yuhao tanpa henti. Setiap sinar yang memasuki tubuh Yuhao membawa energi murni yang memperkuat tubuhnya dari dalam. Wu Yuhao sendiri dapat merasakan seluruh tubuhnya mengalami peningkatan drastis. 3 inti jiwa di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali satu siklus selesai, gelombang besar kekuatan jiwa dilepaskan mengguncang ruang di sekitarnya. Secara perlahan, garis-garis cahaya mulai melayang di udara. Aura misterius terbentuk di wajah Wu Yuhao, menandakan dia sedang memasuki keadaan pemahaman yang lebih dalam. Beberapa saat kemudian, cahaya berbintang mulai turun dari langit dan mendarat di tubuhnya, serta menyatu tanpa perlawanan. Lingkungan di sekelilingnya tampak terdistorsi, seolah-olah ruang ikut terpengaruh oleh perubahan yang sedang dia alami. Di dalam dunia spiritualnya, masa lalu Wu Yuhao mulai bergerak seperti rekaman yang diputar ulang. Dia kembali melihat masa kecilnya di kediaman Istana Adipati Harimau Putih saat dia diperlakukan dengan buruk dan penuh penderitaan. Kenangan itu kemudian bergeser ke momen ketika dia bertemu dengan Sky Dream dan menyerap cincin roh jutaan tahun, sebuah peristiwa yang mengubah takdirnya. Setelah itu, muncul gambaran saat Yuhao bertemu Tang Wutong di Akademi Shrek, diikuti oleh semua pengalaman, pertempuran, dan perjuangan yang dia lalui di benua Daulo. Seluruh hidupnya terasa berlalu dalam waktu yang sangat singkat, namun setiap detailnya terasa nyata. Ketika proses itu berakhir, Wu Yuhao perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah Rong Nianbing yang tersenyum dengan tenang. Namun pada saat yang sama, ada sesuatu yang berbeda pada diri Wu Yuhao. Warna di matanya terlihat lebih redup, seolah-olah dia telah menua dan memperoleh pemahaman mendalam tentang hukum alam semesta.
energi dan kekuatan di dalam tubuhnya sedang mengalami transformasi menyeluruh. Pada saat yang sama, 3 inti jiwanya mulai mencair, menyatu satu sama lain. Kekuatan es tertinggi, kekuatan spiritual, dan kekuatan spasial di dalam tubuhnya bergabung dan membentuk kekuatan baru yang jauh lebih murni dan kuat. Lautan spiritual miliknya berubah warna menjadi emas murni. Indera spiritualnya meningkat drastis, berkembang menjadi sesuatu yang menyerupai indera ilahi yang pernah dia rasakan dari elektrolog. Segala aspek di dalam dirinya, baik tubuh, jiwa maupun kesadaran, semuanya mengalami peningkatan secara sempurna. Beberapa saat kemudian, Rong Nianbing kembali mengangkat tangannya. Sebuah mahkota mistis muncul di atas kepalanya, memancarkan cahaya biru es dan merah menyala. Dari mahkota tersebut terpancar fluktuasi aneh yang penuh kekuatan emosi, membuat Wu Yuhao langsung merasakan berbagai emosi di dalam dirinya bergejolak. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kejahatan, cinta, kebencian, dan rasa jijik. Semua emosi itu aktif dan saling berinteraksi, namun tidak membuatnya kehilangan kendali. Belati embun pagi yang sebelumnya berada pada tubuh Wu Yuhao berubah menjadi seberkas cahaya biru dan kembali ke tangan Rong Nianbing. Pasalnya, untuk menyerahkan kursi ilahinya, Rong Nianbing harus terlebih dahulu mengambil kembali seluruh kekuasaan yang pernah dia berikan kepada Wu Yuhao. Tidak berselang lama, 7 belati suci miliknya muncul satu persatu, masing-masing memancarkan warna berbeda dan mewakili 7 jenis emosi serta 7 elemen utama: air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan spasial. Itulah 7 belati dewa emosi milik Rong Nianbing. Raungan dewa beku mewakili belati embun pagi. Raungan dewa flaming mewakili belati positif. Bisikan angin bebas mewakili belati langit yang sombong. Melodi bumi yang bangkit mewakili belati keabadian. 6 cahaya cemerlang mewakili belati mutiara giok. Fajar penembus segalanya mewakili belati cahaya suci. Dan kutukan abadi mewakili belati penghancur iblis. Ketujuh belati tersebut adalah simbol kekuatan sejati dewa emosi. Setiap belati membawa hukum dan emosi yang berbeda, berpadu menjadi satu kesatuan sempurna. Dengan munculnya ketujuh belati tersebut, proses pewarisan kursi ilahi resmi dimulai, menandakan langkah awal Wu Yuhao menuju tingkat keberadaan yang benar-benar baru. Tidak berselang lama, belati embun pagi berubah menjadi seberkas cahaya biru dingin dan melesat langsung menuju Wu Yuhao. Saat cahaya itu menembus tubuhnya, Wu Yuhao merasakan tubuhnya bergetar hebat. Hatinya seketika dipenuhi perasaan sedih yang mendalam, seolah semua kenangan pahit dan kehilangan kembali muncul, membuatnya langsung memahami bahwa emosi yang baru saja menyatu dengannya adalah kesedihan, salah satu dari 7 emosi utama. Tidak lama setelah itu, belati kedua bergerak. Belati yang positif yang berwarna merah menyala membawa api yang membara saat terbang ke arah Wu Yuhao. Begitu cahaya merah memasuki tubuhnya, gelombang panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Amarah yang kuat muncul dari dalam hatinya, ganas dan sulit ditekan. Inilah emosi kemarahan, penuh kekuatan dan dorongan untuk menghancurkan. Tidak berselang lama, sebuah belati hijau melesat dengan ringan seperti angin. Itu adalah belati langit yang sombong. Saat cahaya hijau menyentuh tubuhnya, perasaan Wu Yuhao berubah drastis. Hatinya terasa ringan, dipenuhi rasa senang dan kebebasan. Emosi kebahagiaan mengalir lembut di dalam dirinya, membuat pikirannya terasa jernih. Setelah itu, belati kuning panjang melayang dengan mantap menuju Wu Yuhao. Belati keabadian yang mengandung kekuatan elemen bumi, memancarkan cahaya kuning hangat. Saat cahaya itu menyatu dengan tubuhnya, Wu Yuhao merasakan kestabilan dan ketenangan. Perasaan puas dan bahagia tumbuh, seperti berdiri kokoh di atas tanah yang tak tergoyahkan. Kemudian sinar cahaya perak terpancar dari belati 6 cahaya. Belati ini bukan sekedar belati biasa. Cahaya peraknya membawa perasaan penolakan, pengucilan,
dan kebencian yang selama ini tersembunyi. Ketika cahaya itu menyentuh Hu Yuhao, emosi gelap muncul ke permukaan, membuatnya merasakan dinginnya kebencian yang sunyi dan menyakitkan. Setelah itu muncul belati dengan cahaya hitam pekat. Itulah belati kutukan abadi. Cahaya hitamnya seolah menarik seluruh emosi negatif di dalam diri Hu Yuhao. Kebencian yang paling murni dan paling berbahaya bangkit dalam dirinya, membuat suasana di sekitarnya terasa berat dan menekan. Untuk yang terakhir, cahaya keemasan yang sangat terang turun dari langit dan masuk melalui kepala Hu Yuhao, menembus seluruh tubuhnya. Itulah belati cahaya suci. Cahaya tersebut membawa kekuatan cahaya dan radiasi yang hangat. Saat cahaya emas itu menyebar, semua emosi negatif yang sebelumnya muncul tidak lagi terasa menekan. Tetapi sebaliknya, emosi itu dipeluk dan diubah oleh satu perasaan yang paling kuat yang disebut cinta, di mana cinta menyatukan semuanya, menenangkan kebencian, kemarahan, dan kesedihan. Ketujuh emosi kini saling terhubung dengan sempurna. Ketujuh belati legendaris kembali ke tangan Rong Nianbing. Meski terlihat berat berpisah dengan belati-belatinya, dia tetap melambaikan tangannya dengan tegas. Ketujuh belati menyatu menjadi sebuah bola cahaya, lalu terbang ke langit berbintang dan menghilang tanpa jejak. Rong Nianbing kemudian melangkah mendekati Hu Yuhao dan perlahan menurunkan mahkota di tangannya ke kepala Hu Yuhao. Tujuh emosi berkilauan di mata Hu Yuhao, lalu perlahan menjadi tenang. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya saat mahkota tersebut menyatu sepenuhnya dengannya. Pada saat yang sama, cahaya luar biasa meledak dari tubuh Hu Yuhao. 6 tubuh jiwanya muncul satu persatu di belakangnya. Mereka adalah Sky Dream, Kaisar Es Kalajengking, Ratu Salju, Rumput Es Bintang, Raja Beruang Es Hyobai, dan Putri Duyung Lia. Ketujuh emosi kemudian terbagi. Ratu Salju menerima kesedihan, Kaisar Es Bing'er menerima kemarahan, Rumput Es Bintang menerima kejahatan, Raja Beruang Es Hyobai menerima kebahagiaan, Putri Duyung Lia mewarisi penderitaan, sementara Sky Dream sebagai binatang roh jutaan tahun dengan masa depan yang cerah mewarisi kekuatan cinta. Dengan demikian, 6 tubuh jiwa Hu Yuhao masing-masing menerima emosi mereka sendiri dari perwakilan kekuatan Dewa Emosi. Tepat ketika hanya tersisa satu emosi alias kebencian, Rong Nianbing sempat bertanya, apakah Yuhao ingin menyimpan kekuatan itu di tubuhnya sendiri? Mata ketiga Yuhao tiba-tiba saja terbuka dan mengeluarkan seberkas cahaya hitam, kemudian memperlihatkan sosok dengan aura kebencian luar biasa edan. Dia adalah sisa jiwa Evil Eye Terran King. Meskipun Evil Eye Terran King belum menjadi tubuh jiwa Hu Yuhao, serta hanya tersisa jiwa pada tulang roh eksternalnya, namun fusi alias penyatuan Yuhao tidak kalah dengan ke-6 tubuh jiwa Yuhao. Pada saat berikutnya, ketika Evil Eye Terran King melihat area di sekitarnya, dia seolah-olah memahami sesuatu hal yang sangat bersifat kedewaan, sehingga membuat aura kebencian di tubuhnya secara perlahan menghilang, bahkan merubah tubuhnya menjadi versi kecil dari binatang roh mata jahat, kemudian mendarat tepat di bahu Hu Yuhao. Di saat Yuhao tersenyum, Rong Nianbing segera mengangguk dan memahami maksud Yuhao, sehingga dia tanpa ragu melambaikan tangannya, memunculkan sebuah cahaya hitam keputihan yang mewakili emosi kebencian. Pada saat yang sama, Hu Yuhao dan 7 tubuh jiwanya menutup mata secara bersamaan. 7 emosi yang telah menyatu mulai mengalir tanpa henti di dalam dirinya. Segala sesuatu di sekitarnya perlahan berubah, seolah-olah dunia sedang disempurnakan dan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu tanpa bisa dipastikan berapa lama. Ketika Yuhao akhirnya membuka matanya kembali, 7 tubuh jiwanya telah menghilang. Dia berdiri sendirian di atas sebuah gunung kecil. Gunung tersebut dikelilingi oleh awan dan kabut tebal. Awan-awan bergulung lembut di udara, sementara berbagai elemen padat meresap di sekelilingnya, berdesir dan bergerak dengan cara yang terasa misterius. Udara di tempat itu terasa hidup, seakan memiliki kesadarannya sendiri.
Huo Yuhao menunduk dan memperhatikan dirinya sendiri. Dia merasakan perubahan emosi di dalam hatinya. Secara kasat mata, tidak ada yang terlihat berbeda. Namun di dalam pikirannya, Yuhao menyadari sesuatu telah berubah secara mendasar. Bahkan caranya memandang dunia kini terasa lebih luas dan lebih dalam. Tiba-tiba, awan di sekitarnya perlahan berubah warna, tersentuh cahaya kemasan yang lembut. Warna itu tidak menyilaukan, tetapi memberikan kesan hangat dan agung. Dari dalam awan emas tersebut, beberapa sosok mulai muncul dan terbang perlahan ke arah Huo Yuhao. Mereka semua terlihat tampan dan mengenakan pakaian sederhana berwarna kuning. Dalam hitungan nafas, 12 orang telah berdiri di hadapan Huo Yuhao. Tanpa ragu, mereka semua membungkuk dengan sikap penuh hormat. Orang yang berdiri paling depan memberi salam dan menyebut Huo Yuhao sebagai dewa emosi. Mendengarkan sebutan barusan, Huo Yuhao tidak bisa menyembunyikan kebingungannya dan menanyakan siapakah mereka. Seorang pria di barisan paling depan menjelaskan bahwa mereka adalah para pejabat dewa dari alam dewa. Karena Huo Yuhao baru saja naik ke alam dewa, mereka datang untuk membimbingnya bertemu dengan Raja Dewa dan penegak hukum alam dewa. Huo Yuhao mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih. Dia teringat perkataan Rong Nianbing sebelumnya, bahwa penegak hukum alam dewa adalah leluhur sekte Tang dan juga ayah Tang Wutong. Oleh sebab itu, Huo Yuhao memutuskan untuk mengikuti mereka. Para pejabat alam dewa memberi isyarat hormat dan membuka jalan. Pemimpin mereka berjalan di depan, sementara yang lain berbaris rapi di kedua sisi. Sikap mereka sangat sopan dan penuh penghormatan, seolah-olah kehadiran Huo Yuhao memiliki makna yang sangat besar. Tubuh Huo Yuhao melayang ke depan dengan ringan, segalanya terasa berbeda. Setelah menjadi dewa, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya telah mengalami perubahan sangat signifikan. Dalam periode waktu ini juga, lautan spiritualnya berwarna emas murni dengan kualitas yang terasa bukan berasal dari dunia manusia. Di dalam ruangan spiritual, Huo Yuhao bisa mewujudkan apapun hanya dengan kehendaknya. Dia juga teringat pada dunia spektral milik elektrolog. Namun lautan spiritualnya sekarang berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Dia adalah penguasa mutlak di dalamnya, seperti seorang dewa sejati. Pada saat yang sama, lautan spiritualnya lebih tepat disebut sebagai lautan ilahi, dan kekuatan jiwa emas yang mengalir di tubuhnya adalah kekuatan dewa. Dengan kekuatan tersebut, Huo Yuhao dapat mengubah dan mengendalikan elemen sesuai dengan pikirannya. Dia mampu merasakan setiap getaran unsur di alam dewa. Meski terbatas pada elemen yang telah dia miliki sebelumnya, semua unsur itu kini menjadi jauh lebih murni dan dapat dia gunakan secara bebas dan cepat. Singkat cerita, saat mereka terus bergerak maju, kabut dan cahaya perlahan terpisah. Pemandangan di hadapan Huo Yuhao terus berubah. Dia menyebarkan kesadarannya ke sekeliling dan mulai memahami lingkungan baru. Hanya dalam waktu singkat, Yuhao terkejut menyadari bahwa alam dewa tidak sepenuhnya berbeda dari dunia manusia. Di sana masih ada tanah, gunung, dan sungai. Namun energi vital antara langit dan bumi di tempat ini sangatlah melimpah. Setidaknya ratusan kali lebih kuat dibandingkan benua Daulo. Bahkan hanya dengan bernafas di tempat ini, kekuatan seseorang akan meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kultivasi panjang di dunia manusia. Meskipun begitu, Huo Yuhao juga merasakan adanya kekuatan aneh yang seolah membatasi sesuatu di alam dewa. Dia menyadari masih banyak hal yang harus dia pelajari dan pahami secara perlahan di masa depan. Beberapa saat kemudian, setelah terbang untuk waktu yang tidak dia sadari, cahaya di depan mereka semakin terang. Warna kemasan di sekitarnya menjadi semakin padat dan lembut, seperti tangan seorang ibu yang membelai awan. Di kejauhan, terlihat sebuah aula megah yang terlihat samar, seolah-olah nyata sekaligus ilusi. Di antara awan-awan tersebut, berdiri satu sosok dengan tenang, menatap cakrawala yang tak berujung. Rambut biru panjangnya tergerai seperti air terjun, hampir menyentuh kakinya.
Jubah biru mewah yang dikenakannya terlihat beriak seperti air. Warna biru tua itu begitu dalam, menyerupai lautan luas yang mampu menyedot pemandangan dan jiwa. Pria yang berdiri tersebut terlihat sangatlah muda, dengan wajah tampan dan mata yang sangat dalam. Tatapannya terlihat kosong, namun juga seolah mengandung segala perubahan alam semesta. Sesekali kilatan ungu muncul di matanya, memberikan kesan misterius dan agung. Para pejabat alam dewa berhenti di hadapan pria tersebut, lalu membungkuk dengan hormat, menyapanya dengan sebutan Dewa Laut. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Wadidaw, King Huyuho akhirnya benar-benar jadi dewa emosi dan naik ke alam dewa ya guys ya. Bahkan langsung ketemu sama dewa penegak hukum alias Raja Dewa Tangsan ya guys ya. Dan di momen inilah perjalanan akhir Huyuho akan dimulai alias ending dari season 2 ya guys ya. Dan kita bakalan lanjut ke Solen season 2,5. Untuk Solen season 3-nya kayaknya nggak lanjut guys ya. Dan kita tunggu versi dongguannya nyampe Solen season 3. Baru kita bahas spoiler versi novel Solen season 3-nya ya guys ya. Soalnya kalau langsung bahas Solen season 3 bakalan kelamaan dan beda alur ceritanya ya guys ya. Karena MC-nya bernama Tang Wulin. Sedangkan di Solen 2,5 kita bakalan bahas gimana sih keseruan Yuho di alam dewa dan lebih fokus kepada keluarga Tangsan. Oke lah guys, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoilernya, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.